Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Novianti dengan NIM 877724114. Saya mahasiswa semester 6 dari UPPJJ Universitas Terbuka Yogyakarta, program studi PGSD. Di sini, saya akan melakukan praktikum IPA mengenai lensa cembung dan cermin cekung. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan jarak titik api pada lensa cembung dan cermin cekung, serta menentukan kekuatan lensa pada lensa cembung. Berikut akan saya tunjukkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu penggaris, kemudian kertas putih yang akan saya gunakan sebagai layar, lilin sebagai pengganti sumber cahaya, lensa cembung, dan di sini saya menggunakan centong sayur yang berbahan stainless untuk pengganti cermin cekung. Untuk percobaan pertama, saya akan menggunakan lensa cembung terlebih dahulu. Langkah pertama, saya akan mengatur jarak antara lilin dan lensa, di mana posisi lilin berada di tengah-tengah antara lensa dan layar. Untuk percobaan pertama, saya buat jarak antara lilin dan lensa sejauh 10 cm. Kemudian nanti saya akan mengatur layar dengan mengarahkannya ke depan, ke belakang, sampai menemukan bayangan yang jelas dan tajam. Setelah saya geser layar beberapa kali, akhirnya saya menemukan bayangan yang paling jelas, yaitu pada jarak 48 cm dengan sifat nyata, terbalik, dan juga diperbesar. Untuk pengukuran selanjutnya, saya akan mengubah jarak antara lilin dan lensa. Sebelumnya 10 cm, sekarang saya ubah menjadi 15 cm. Kemudian sama seperti percobaan sebelumnya, saya akan mengarahkan layar ke depan dan ke belakang untuk menemukan bayangan yang paling tajam dan yang paling jelas. Setelah saya geser layar beberapa kali, akhirnya saya menemukan bayangan yang paling jelas, yaitu pada jarak 30 cm, dengan sifat bayangan nyata terbalik diperkecil. Untuk pengukuran selanjutnya, saya akan mengubah jarak antara lilin dan lensa menjadi 20 cm. Kemudian saya akan mengarahkan layar ke depan dan ke belakang sampai menemukan bayangan yang paling tajam. Setelah saya geser layar beberapa kali, saya menemukan bayangan yang paling jelas, yaitu pada jarak 25 cm dengan sifat bayangan nyata terbalik diperkecil. Untuk pengukuran terakhir, saya akan mengubah jarak antara lilin dan lensa menjadi 25 cm. Kemudian sama seperti tadi, saya akan gerakan layar ke depan dan ke belakang untuk mencari bayangan yang paling jelas. Setelah saya geser layar beberapa kali, akhirnya saya menemukan jarak yang paling jelas, yaitu pada jarak 22 cm dengan sifat bayangan nyata terbalik diperkecil. Untuk percobaan kedua, saya menggunakan cermin cekung yang saya ganti menggunakan sendok sayur berbahan stainless. Di sini saya meletakkan sendok ini di depan lilin. Untuk pengukuran pertama, saya mengatur jarak antara lilin dengan sendok sayur atau sebagai pengganti cermin sejauh 5 cm. Kemudian saya akan mengatur layar dengan mengarahkannya ke depan, ke belakang hingga menemukan bayangan yang paling jelas dan tajam.
Setelah saya geser beberapa kali, akhirnya saya menemukan posisi bayangan paling jelas yaitu pada jarak 48 cm dengan sifat bayangan nyata terbalik diperbesar. Untuk pengukuran kedua, saya akan mengubah jarak antara cermin dan lilin yang sebelumnya 5 cm menjadi 10 cm. Kemudian setelah saya atur jaraknya, saya akan gerakkan layar ke depan dan ke belakang sama seperti sebelumnya untuk menemukan bayangan yang paling jelas. Setelah saya geser beberapa kali, akhirnya saya menemukan posisi jarak paling jelas yaitu pada jarak 43 cm dengan sifat bayangan nyata terbalik diperbesar. Untuk pengukuran ketiga, saya akan ubah lagi jaraknya. Yang sebelumnya 10 cm, sekarang saya ubah menjadi 15 cm. Setelah saya geser beberapa kali, saya menemukan posisi bayangan paling jelas yaitu pada jarak 35 cm dengan sifat bayangan nyata terbalik sama besar. Untuk pengukuran yang terakhir, saya akan mengubah jaraknya dari 15 cm menjadi 20 cm. Setelah saya geser beberapa kali, pada jarak 20 cm tidak terbentuk bayangan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena alat yang saya gunakan adalah tidak sesuai dengan standar yang ada di modul, sehingga hasil percobaan kurang maksimal. Demikianlah video praktikum IPA dari saya mengenai lensa cembung dan cermin cekung. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.